Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teori Belajar akan mempresentasikan tentang teori konstruktivisme. Dimulai dari saya, Waratul Jannah, dengan NIM 25080314193. Saya Sarah Amelia Syenta Agatha dengan NIM 25080314222. Saya Sylvia Fadisal Sabila dengan NIM 25080314244. Dan saya Sitiani Fatur Rahmat, nomor NIM 25080314257. Inilah teori konstruktivistik. Ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yuk, mari kita simak pembahasannya. Belajar bukan sekadar menerima informasi secara pasif, tetapi pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Jean Piaget, tokoh konstruktivis pertama, menjelaskan proses belajar melalui adaptasi. Proses organisasi menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama. Asimilasi mengintegrasikan pengetahuan baru ke skema yang sudah ada. Akomodasi mengubah struktur pengetahuan lama agar terjadi keseimbangan. Prinsip pembelajaran Piaget sangat jelas. Siswa harus belajar aktif, belajar melalui interaksi sosial, dan yang paling penting, belajar lewat pengalaman sendiri. Lev Vygotsky menyoroti peran interaksi sosial dan budaya. Perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi sosial yang bermakna. Konsep utamanya adalah zona perkembangan proksimal ZPD, yaitu kemampuan anak belajar dengan bantuan orang lain yang lebih mahir. Prosesnya adalah anak belajar lewat interaksi sosial dan kolaborasi. Dalam ZPD, anak menerima dukungan untuk mencapai kemampuan yang lebih tinggi, dan seiring waktu, ia dapat melakukan tugas secara mandiri setelah bimbingan. Ini menegaskan bahwa belajar adalah proses sosial dan peran guru sebagai fasilitator sangat penting. Manusia masa depan dengan prinsip konstruktivisme. Karakter manusia masa depan yang diharapkan dapat selaras dengan prinsip konstruktivisme, karena pendekatan konstruktivisme mendorong pengembangan berpikir kritis melalui pemecahan masalah, kreativitas melalui penemuan aktif, dan kolaborasi melalui interaksi sosial. Individu yang berkembang dalam lingkungan konstruktivisme akan menjadi individu proaktif yang mampu membangun pengetahuan sendiri, adaptasi dengan perubahan, dan juga bekerja sama untuk menciptakan solusi inovatif menjadikannya karakter ideal di masa depan. Nah, keterkaitan antara konstruktivisme dengan manusia masa depan adalah yang pertama, berpikir kritis. Dalam konstruktivisme, peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga ditantang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membangun pemahaman baru dari pengalaman. Proses ini menumbuhkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di masa depan untuk menghadapi kompleksitas masalah global, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial. Yang kedua yaitu kreatif. Konstruktivisme menekankan pada pembelajaran yang terbuka, problem-based learning, dan pemecahan masalah melalui eksplorasi berbagai alternatif solusi. Lingkungan belajar seperti ini mendorong peserta didik untuk berpikir divergen. Apa sih berpikir divergen itu? Berpikir divergen yakni proses mental untuk menghasilkan beragam ide atau solusi untuk suatu masalah dengan cara mengalir bebas, spontan, atau tidak terstruktur. Nah, individu yang kreatif juga dapat menciptakan ide-ide baru serta mengembangkan inovasi. Hal ini relevan dengan tuntutan masa depan yang membutuhkan manusia kreatif dalam menghadapi perubahan cepat. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Konstruktivisme menekankan interaksi sosial sebagai bagian penting dari proses belajar. Diskusi, kerja kelompok, dan berbagai pengalaman memungkinkan peserta didik membangun pengetahuan bersama. Kolaborasi akan membentuk karakter manusia masa depan yang mampu bekerja sama lintas budaya, disiplin ilmu, dan generasi dalam memecahkan masalah global yang kompleks. Menganalisis konstruksi pengetahuan bagaimana siswa membangun pemahaman. Nah, pengetahuan konstruksi adalah proses mental di mana individu secara aktif membangun, menciptakan, dan mengorganisasikan pemahaman mereka sendiri dari informasi dan pengalaman yang diperoleh.
Konstruksi pengetahuan ini juga melibatkan pengolahan informasi secara pribadi, menafsirkan makna, dan mengubahnya menjadi pengetahuan yang bermakna, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Lalu dalam materi ini juga mahasiswa dapat menjelaskan bahwa siswa membangun pemahaman mereka melalui 3 proses utama, yaitu pengalaman langsung, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan serta orang lain. Yang pertama, pengalaman langsung. Pengalaman langsung ini memungkinkan siswa untuk mengamati, mencoba, dan merasakan sesuatu secara nyata. Misalnya, saat kita mempelajari konsep fisika, tentunya kita tidak hanya membaca teori saja kan, tetapi juga melakukan eksperimen yang membuat kita mengalami fenomena tersebut secara langsung. Nah, pengalaman ini menjadi dasar bagi kita untuk mulai membentuk pemahaman. Lalu yang kedua ada refleksi. Refleksi ini adalah proses di mana siswa memikirkan kembali pengalaman yang telah mereka alami dengan merenungkan apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana hal itu berkaitan dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Nah, siswa dapat menghubungkan informasi baru dengan konsep lama. Lalu, refleksi ini juga membantu memperdalam pemahaman dan membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, yang terakhir itu ada interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Nah, seperti guru dan teman sekelas, tentunya ini sangat penting dalam konstruktivisme. Melalui diskusi, tanya jawab, dan kerjasama, siswa dapat saling bertukar ide, menguji pemahaman, dan memperbaiki kesalahan. Interaksi sosial ini memperkaya proses belajar dan membantu siswa membangun pengetahuan yang lebih kompleks. Nah, secara keseluruhan, dalam teori konstruktivistik, pengetahuan bukanlah sesuatu yang diberikan secara langsung, melainkan hasil konstruksi aktif siswa melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi sosial. Contohnya seperti guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan sendiri sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Di sini aku mau jelasin bedanya pembelajaran tradisional sama konstruktivistik, biar kalian ngerti kapan cara belajar itu efektif dan cocok dipakai. Yang pertama, peran guru. Jadi gini, di pembelajaran tradisional, guru itu jadi pusatnya. Kayak guru ngomong, kita dengerin. Misalnya, guru matematika nerangin rumus-rumus di depan kelas, kita tinggal catat aja. Tapi kalau konstruktivistik, guru itu lebih kayak pendamping. Bukan cuma ngomong terus, tapi bantu kita supaya kita bisa nemuin jawabannya sendiri. Misalnya, kita bikin eksperimen bareng atau disuruh cari info dulu baru diskusi bareng. Yang kedua, peran siswa. Nah, bedanya juga kerasa dari sisi siswanya. Di metode tradisional, kita tuh pasif, kayak duduk, dengerin, terus hafalin. Kayak pelajaran sejarah yang isinya ceramah doang. Tapi kalau konstruktivistik, kita tuh aktif. Kita disuruh nyari, nanya, diskusi, bahkan bikin proyek. Contohnya waktu pelajaran IPA, kita bikin alat listrik sendiri dari baterai dan lampu kecil. Yang ketiga, metode belajar. Kalau tradisional biasanya guru ceramah, terus kita dikasih PR atau latihan soal. Tapi konstruktivistik itu lebih interaktif, ada diskusi kelompok, eksperimen, atau kerja bareng teman satu tim buat nyelesain masalah. Yang keempat, tujuan. Tujuan tradisional itu simple. Guru pengen materi cepat disampaikan, kita cepat ngerti dan disiplin belajar. Tapi konstruktivistik pengennya kita ngerti karena nyari sendiri. Jadi kita dilatih mikir, bukan cuma menghafal. Yang kelima, penilaian. Kalau tradisional, ya udah, kita belajar buat ujian, nilai akhir yang dilihat. Tapi kalau konstruktivistik, proses belajarnya juga dinilai. Kayak kita refleksi, buat portofolio, bahkan dinilai dari cara kita diskusi. Yang
6. Hasil belajar. Nah, ini penting. Kalau tradisional kita hafal tapi kadang cepat lupa. Kalau konstruktivistik, karena kita ngalamin langsung, pengetahuannya lebih nempel dan bermakna. Yang ketujuh, fokus pembelajaran. Yang tradisional biasanya guru yang aktif, nyampein materi lewat ceramah, siswa hanya menyimak, mencatat, terus latihan soal. Fokusnya ke penguasaan konten, kayak hafalan fakta, teori, dan rumus. Tapi kalau konstruktivistik, siswa yang lebih aktif. Belajar itu bukan cuma dengerin, tapi juga memahami konsep, diskusi, kerja kelompok, bahkan menyelesaikan masalah nyata bareng teman. Di sini kita dilatih buat berpikir kritis, kreatif, dan bisa nerapin ilmu ke situasi lain. Yang terakhir, waktu dan efisiensi. Tradisional itu lebih cepat. Misal, guru jelasin 5 rumus dalam 1 jam, ya udah selesai. Tapi, konstruktivistik bisa makan waktu lebih lama, karena kita harus eksplorasi dulu, diskusi, nyoba-nyoba. Jadi memang lebih lama, tapi pemahamannya biasanya lebih dalam. Untuk kelebihan pembelajaran tradisional, cocok buat materi yang butuh hafalan atau dasar banget, misalnya hafal perkalian atau rumus-rumus dasar. Terus kalau kelas juga jadi lebih teratur karena guru yang kontrol semuanya. Untuk kelemahannya biasanya tuh ngebosenin. Kita jadi pasif, kurang mikir kritis, kadang hafal rumus tapi pas dikasih soal cerita tuh malah bingung. Untuk kelebihan pembelajaran konstruktivistik, kita jadi lebih mandiri, kreatif, dan kerjasama kita juga dilatih. Misalnya, pas bikin proyek kelompok, kita belajar menyusun ide, kerjasama, nyari solusi bareng-bareng. Tapi mempunyai kelemahan juga. Kadang butuh waktu lama. Gurunya juga harus siap banget dan gak semua materi cocok pakai cara ini. Misalnya, menghafal nama tokoh sejarah yang lebih cepat kalau diajarin langsung. Jadi kesimpulannya, dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak harus pilih salah satunya. Jadi kesimpulannya, dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nggak harus pilih salah satu. Justru bagus kalau bisa digabung sesuai kondisi. Ada saatnya kita butuh penjelasan langsung, ada juga saatnya kita belajar lewat pengalaman. Efektivitas penerapan teori konstruktivistik dalam kasus yang diberikan dengan menghubungkannya dengan hasil pembelajaran yang dicapai. Aku mau bahas tentang penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan konstruktivisme Vygotsky di sekolah dasar, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka. Jadi, dalam kurikulum merdeka, siswa didorong untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Salah satu model yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, model ini siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu proyek bersama. Mereka diskusi, saling bertukar ide, dan mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi dalam proyek tersebut. Disinilah pendekatan konstruktivisme Vygotsky diterapkan. Vygotsky percaya bahwa pengetahuan itu dibangun lewat interaksi sosial dan belajar akan lebih efektif kalau dilakukan bersama orang lain. Guru di sini bukan lagi sebagai pusat informasi, tapi lebih sebagai fasilitator atau pembimbing. Guru mendampingi siswa berdasarkan konsep zona perkembangan proksimal, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan orang lain. Dalam hal ini, guru atau teman sebaya, dengan memanfaatkan diskusi, kolaborasi, dan problem solving. Siswa diajak untuk berpikir kritis dan lebih mendalam terhadap materi yang mereka pelajari. Selain itu, pengelolaan waktu dan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan laptop, tablet, atau internet juga diterapkan untuk mendukung proses belajar. Jadi, siswa gak hanya belajar teori, tapi juga langsung praktik dan
Itu bikin pembelajaran jadi lebih bermakna. Ini adalah sumber referensi. Kalian boleh scan ya.